Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Ngobrol Sersan, ngobrol soal serius dengan santai. Kali ini kita akan membedah soal COVID di Kota Semarang, khususnya di daerah Tembalang, dan khususnya lagi di wilayah di wilayah Puskesmas Rawasari, di mana di sini ada banyak kejadian, tapi juga ada berita yang menggembirakan. Untuk mengupas hal ini, saya sudah bersama Kepala Puskesmas Rawasari, yaitu Bapak Haji Mukti Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aris. Oke, kita nanti akan bicara banyak mengupas persoalan COVID khususnya di wilayah Puskesmas Rawasari. Mari kita awali, mungkin Pak Mukti bisa disampaikan soal bagaimana perkembangan COVID di wilayah Puskesmas Rawasari. Ya. Monggo. Terima kasih Mas Haris. Selamat siang untuk seluruh warga Kota Semarang. Perkenalkan, Mukti Setiawan, Kepala Puskesmas Rawasari. Kami mempunyai wilayah kelurahan. Yang pertama adalah Kelurahan Rawasari, kemudian Kelurahan Meteseh, kemudian Kelurahan Bulusan, Kelurahan Keramas, dan Kelurahan Tembalang. Itu adalah 5 wilayah di puskesmas kami, dan kami berada di Kecamatan Tembalang. Untuk masalah COVID, sejak awal bahwa muncul di awal pandemi sekitar bulan Februari, Tembalang selalu teratas. COVID-nya terlalu tinggi sekali. Alhamdulillah di bulan-bulan Agustus kemarin sudah mulai melandai, artinya bahwa sudah mulai bisa terkendali, dan beberapa kelurahan yang dulu tinggi, alhamdulillah sekarang sudah lumayan melandai, Pak. Ada data tertinggi sampai berapa itu tadi? Data kami di 5 kelurahan ini, yang pertama dipegang oleh Kelurahan Meteseh, karena memang dari segi jumlah penduduknya dan RW-nya lebih banyak dibandingkan 4 kelurahan yang lain. Dan di Kelurahan Meteseh ini memang sampai sekarang juga masih jumlahnya tinggi dibandingkan 4 kelurahan yang ada di wilayah saya. Terus yang sembuh berapa persen dengan yang? Alhamdulillah ini dari sejak pandemi Februari, tingkat kesembuhannya sangat tinggi di wilayah Puskesmas Rawasari. Walaupun memang kasusnya tinggi, tapi alhamdulillah tingkat kesembuhannya juga tinggi, dan angka kematiannya pun tidak lebih dari 2%. Ya. Oke. Ya, guna mengedukasi dan membiasakan warga agar bisa menjalankan protokol kesehatan, Satgas Penanganan COVID-19 Pusat meluncurkan tagline yaitu ingat pesan ibu, jangan lupa 3M. Apakah sih pentingnya 3M itu menurut Pak Mukti? 3M itu termasuk protokol kesehatan. Artinya bahwa sebelum manusia itu diberikan imunisasi untuk penanganan COVID ini, adanya pencegahan yang terbaik adalah protokol kesehatan, termasuk 3M. 3M, memakai masker, menjaga jarak kita, terus kemudian mencuci tangan. Dan itu adalah memang sudah menjadi tagline-nya. Insya Allah selama itu dilaksanakan 3M-nya, penyebaran COVID ini akan terputus. Bagaimana menyadarkan masyarakat untuk memakai masker, tolong dijaga jaraknya, mencuci tangan sesering mungkin, sebaik mungkin mencuci tangannya pakai sabun dengan air yang mengalir.
Terus untuk mengedukasi 3M itu sendiri bagaimana yang Ya. diterapkan oleh Puskesmas ini? Puskesmas Rawasari berdasarkan dari petunjuk dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Hakam, bahwa untuk sesering mungkin dalam waktu seminggu sekali itu melakukan namanya MONEF. MONEF itu adalah monitor dan evaluasi. Monitoring evaluasi itu terhadap kepatuhan warga. Kami punya datanya. Setiap minggu di kelurahan ini ada datanya. Berapa prosentasinya warganya memakai masker, kemudian kepatuhan dalam protokolnya menjaga jarak dan mencuci tangan, ada semuanya. Itu kurvanya naik atau turun gitu? Kurvanya naik ke arah yang positif. Positif. Ya, prosentasinya. Selama prosentasinya itu naik tinggi untuk monitoringnya ini, berarti di wilayah itu memang sudah masyarakatnya memahami protokol kesehatan. Oke, selanjutnya untuk penerapan protokol sendiri di Puskesmas, Ya. di internal Puskesmas, SOP-nya seperti apa ini? Ya. Yang pertama adalah karena kita adalah tenaga kesehatan, oleh karena itu wajib. Pertama, wajib memakai masker yang sudah dianjurkan oleh Dinas Kesehatan. Contohnya adalah masker yang saya pakai ini adalah masker bedah. Nah, ini sudah standar. Tidak diperbolehkan memakai masker yang memang tidak distandarisasi dari dinas. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur tempat pelayanan kita. Yang dulunya itu jaraknya berdekatan, kita atur semuanya. Sampai yang di Puskesmas Rawasari ini yang namanya yang di belakang itu rumah dinas. Rumah dinas sudah tidak terpakai untuk kepala puskesmas, tapi untuk pelayanan. Kita berikan untuk pelayanan sekarang untuk pelayanan MTBS dan KIA, ibu hamil dan anak-anak. Kita sendirikan dan itu memang supaya pelayanannya itu ruangnya lebih luas, tidak seperti yang sebelum pandemi. Ketika ada pasien datang kemudian mereka tidak pakai masker Ya. itu mungkin apa yang akan dilakukan oleh Puskesmas? Yang pasti bila pasiennya tidak boleh masker, kita stop dulu di luar, tidak boleh masuk. Bila memang dia lupa tidak bawa masker, kita kasih masker supaya masker ini dipakai di puskesmas dan besok terus untuk diedukasi supaya dia mengingat. Sekarang masker menjadi suatu bahan kebutuhan. Kalau kita keluar dari rumah kita tidak pakai masker, harus ada rasa malunya. Karena itu sudah menjadi kebutuhannya bagi kita. Ini COVID sudah beberapa bulan, tapi belakangan masyarakat banyak yang mengabaikan. Sejauh mana tingkat keyakinan sejauh ini, khususnya di wilayah Puskesmas Rawasari, terhadap keyakinan COVID itu sendiri, apakah masih ada atau gimana? Ya, sampai saat ini memang kasusnya COVID masih ada. Masih ada di Puskesmas Rawasari pun hari ini masih ada kasus 14 yang masih terkonfirmasi positif. Kami tidak henti-hentinya untuk terus memberikan edukasi sampai kita punya trik-trik tersendiri. Contoh, kami akan membuat agenda adalah Jumat berkah ini, barokah, dengan iuran dari sukarela dari teman-teman. Kemudian kita buatkan nasi ataupun makanan tambahan lain sambil pada waktu nanti pembagian di Jumat berkah itu adalah prokes, promosi kesehatan. Kita tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah capek untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa 3M tadi sangat penting untuk pencegahan COVID. Yang menarik adalah kami dapat info bahwa salah satu RW di wilayah kerja Puskesmas Rawasari mewakili Kota Semarang untuk di tingkat provinsi lomba Joko Tonggo. Itu di wilayah mana dan apa sih kelebihan dan bagaimana warga situ bisa kompak sehingga bisa memenangkan untuk tingkat Kota Semarang? Itu gimana? Suatu kebanggaan bagi kami di wilayah kerja kami mewakili Kota Semarang lomba Joko Tonggo di tingkat provinsi.
yaitu tepatnya di RW 8 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang. Itu ketua RW-nya Pak Taufik, Pak Lurahnya Bapak Slamet, dengan satuan tugas yang ada di Tembalang beserta Bapak Camatnya yang hebat, bahu membahu untuk melaksanakan Joko Tonggo. Kelebihannya apa yang ada di RW 8 yang menjadi wilayah kami? Saya paham betul di RW 8 itu karena kami sering berkomunikasi setiap hari, yang berawal dari suatu RW yang mendapatkan kasus COVID, kemudian meninggal. Dari situlah muncul dari niat dari seluruh warga yang ada di RW 8 Bulusan itu untuk bangkit bagaimana memerangi masalah COVID ini secara bersama-sama. Yang pertama beliau komunikasi dengan Puskesmas, kemudian dibentuk satuan tugasnya yang ada di RW. Kemudian koordinasi dengan Linceknya Pak Camat, Pak Dan Ramil, Kapolsek, semuanya terlibat di situ. Terus setelah itu beliau membuat satgas ini. Yang menarik dari satgas ini adalah di situ memang warganya sendiri banyak yang tenaga kesehatan. Di situ ada dokter, ada bidan, ada sarjana kesehatan masyarakat, ada perawat, bahu membahu untuk di wilayahnya. Yang membedakan dengan yang lain yang ada di Kota Semarang adalah screening data sangat ketat. Setiap warga yang sudah keluar dari situ, kemudian berapa bulan akan kembali, wajib untuk dirapid sebelum masuk di kelurahan di wilayah RW 8. Kemudian bila warga akan memperagakan asisten rumah tangga, juga wajib dirapid. Jadi screeningnya di situ sangat-sangat ketat. Tidak sembarangan apa adanya, tapi memang betul-betul sangat ketat screeningnya. Dan yang membuat saya kagum adalah data dari bulan Februari sampai kemarin ikut lomba di provinsi, datanya Februari sampai bulan itu masih ada komplit. Sangat-sangat hebat di situ. Untuk pembiayaan bagaimana mereka? Ya, pembiayaannya adalah murni dari swadaya masyarakat. Karena ada istilahnya Joko Tonggo, artinya menjaga tetangga. Ya, menjaga tetangga, iurannya dari warga setempat. Sesuai kemampuan tentunya. Betul, sesuai dengan kemampuan yang ada di situ. Tapi saya sangat salut sekali terhadap kepemimpinan Bapak RW-nya, Pak Taufik, dan Pak Lurahnya, Lurah Bulusan itu kapanpun ada. Dan kami mengimbangi sebagai kepala Puskesmas dan seluruh tim yang ada di Puskesmas ini mengimbangi, kami terus membina, memberikan edukasi. Sekarang sudah seperti keluarga sendiri, bahwa di RW 8 itu dengan Puskesmas seperti keluarga sendiri. Dan ya ini alhamdulillah diberikan kepercayaan pemerintah Kota Semarang untuk mewakili tingkat provinsi lomba Joko Tonggo. Mudah-mudahan mendapat yang terbaik di tingkat provinsi. Optimis menang dengan kondisi seperti itu ya. Mungkin juga sudah dengar bocoran dari daerah lain gitu. Kami optimis. Semua harus optimis. Apapun yang terjadi tetap optimis bahwa RW 08 Kelurahan Bulusan insya Allah terbaik di Jawa Tengah. Untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin saran dari Pak Mukti sebagai Kepala Puskesmas terhadap warga dengan perkembangan corona yang juga sejauh ini belum tahu sampai kapan, bagaimana ini? Singkat saja, saran saya adalah apapun kegiatan panjenengan semua, apapun aktivitasnya, mau acara pengajian, mau ibadah yang lain, gotong royong, kerja bakti, pertemuan, yang terpenting adalah tetap memegang protokol kesehatan. Intinya di situ saja. Kegiatan apapun, monggo, silakan berkegiatan. Kegiatan mau acara olahraga, mau pertemuan FT, tapi yang penting adalah tetap ininya di protokol kesehatan. Di dalamnya ada 3M tadi. 3M. Itu Mas. Oke, demikian ngobrol serius dengan santai, ngobrol persoalan serius yaitu COVID dengan santai, dengan
Kepala Puskesmas Rawasari Tembalang, Bapak Haji Mukti Setiawan. Semoga informasi dari Bapak Kepala Puskesmas memberikan gambaran dan juga informasi yang positif, edukasi yang baik, dan inspirasi bagi kita semua, bahwasanya dalam kondisi apapun tetap bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.